Selamat datang di episode Bedah Buku bareng Kak Haji Usman, dan saya akan bagi ke beberapa part untuk membahas latihan-latihan soal di dalam. Di video ini kita akan membahas seluruh latihan soal akhir bab 1 kelas 7 atau kelas 1 SMP untuk kurikulum merdeka. Langsung ke nomor 1 yang ini, karena ada tanda kurungnya berarti kita harus kerjain yang dalam tanda kurungnya terlebih dahulu. 48 dibagi 12 itu kan minus 4 ya. Jadi min 28 dibagi dengan minus 4. Jawabannya adalah positif 7. Karena minus ketemu minus hasilnya adalah positif, maka jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 2. Ini kita kerjain harus yang perkalian dulu, terus pembagian. Nah, minus 20 ditambah dengan yang ini, hasilnya adalah positif 35, dibagi dengan minus 8, dibagi minus 3. Minus ketemu minus, positif ya, berarti positif 6. Tinggal kita cari pengerjaannya seperti biasa. Minus 20 ditambah 35, itu hasilnya adalah positif 15, ditambah 6, hasilnya adalah positif 21. Jawabannya untuk soal ini adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 3. Minus 4 pangkat 3 dibagi dengan 2. Ini ada dua cara pengerjaan. Bisa dengan minus 4 pangkat 3 dulu, berarti minus 4 kali minus 4 kali minus 4. 4 kali 4 adalah positif 16, dikali dengan negatif 4 adalah negatif 64. Berarti 64 dipangkat 2. Berarti min 64 dikali dengan min 64, hasilnya adalah positif 4096. Jawabannya adalah A. Bisa juga dengan cara eksponen, pangkatnya kita kalikan dulu. Berarti minus 4 pangkat 3 terus dipangkatkan 2. Caranya bisa dengan cara minus 4 pangkat 6. Positif 6 ya. Berarti kita cari minus 4 kali 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 minus 4 sebanyak 6 kali. Jawabannya tetap 4096. Sekarang kita kerjakan yang nomor 4. 4 pangkat X ya. 4 pangkat X ditambah 4 pangkat X ditambah 4 pangkat X sebanyak 4 kali. Sama dengan 4 pangkat 17. Berarti ini bisa saya tulis menjadi 4 kali 4 pangkat X. Karena 4 pangkat X-nya ada 4 kali. Sama dengan 4 pangkat 17. Kalau perkalian, pangkatnya itu dijumlahin. Ini kan ada pangkat 1 nih. Berarti 4 pangkat 1 tambah X sama dengan 4 pangkat 17. 1 tambah X sama dengan 17, maka X sama dengan 16. Karena 1 tambah 16, jawabannya adalah 17. Jawaban untuk nomor 4 adalah 16. Kita ke soal berikutnya, nomor 5. Suhu di dalam kulkas adalah minus 20 derajat, min 20 derajat Celcius. Pada saat mati lampu, suhu di dalam kulkas naik 15 derajat Celcius setiap 4 menit. Berarti 4 menit pertama dia naik 15 derajat Celcius. Kita tambah ya. Terus di soalnya dia minta 8 menit, berarti naik lagi 4 menit ditambah sama dengan 15 derajat Celcius. Ini kan totalnya 8 menit ya. Nah, kalau ini kita jumlahin, berarti total kenaikannya ada 30. Berarti minus 20 derajat Celcius ditambah 30 derajat Celcius, hasilnya adalah positif 10 derajat Celcius. Jawabannya adalah A. Lanjut lagi ke soal nomor 6. Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 4 cm. Berarti saya harus gambar kubus dulu. Dengan panjang adalah 4 cm. Kubus B mempunyai panjang rusuk 2 kali rusuk A. Berarti 2 kali 4 ya, adalah 8. Terus ditambah lagi 2 cm. Berarti 4 kali 2 karena 2 kali panjangnya. Terus ditambah 2. Hasilnya adalah 10 cm. Berarti untuk kubus yang kedua maksudnya adalah 10 cm ya. Yang ditanya adalah jumlah volume kedua kubus tersebut. Volumenya adalah yang kubus pertama dulu, kubus 1 itu 4
kali 4 kali 4. Kan sisi kali sisi rumusnya. Berarti jawabannya adalah 64. Kubus yang kedua itu adalah sama sisi kali sisi, maka 10 kali 10 kali 10. Hasilnya adalah 1000. Totalnya adalah 1064. Berarti jawaban untuk soal ini adalah C. Nomor 7, jika simbol segitiga artinya bilangan pertama dipangkatkan 2. Bilangan pertama dipangkatkan 2, berarti 4 pangkat 2. Kemudian dikalikan bilangan kedua, berarti dikali bilangan kedua. Bilangan kedua di soal adalah 3, berarti 4 pangkat 2 adalah 16. 16 kali 3 adalah 48. Maka soal untuk nomor 7 jawabannya adalah B, 48. Kita lanjut ke nomor 8. Diketahui terdapat dua bilangan. Bilangan pertama dan kedua adalah bilangan bulat antara 1 dan 10. Berarti saya tulis dulu 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi di antara, berarti 1 dan 10 ini nggak masuk. Terus kita lihat lagi clue-nya. Jika bilangan pertama ditambah bilangan kedua sama dengan 7, berarti kita cari dua bilangan yang kira-kira dijumlahin dapat 7. Ini akan dapat dua opsi. Yang pertama adalah 2 tambah 5, itu kan 7, ya kan? 3 tambah 4 juga 7. Ya, berarti ada dua opsi. Bisa saja yang dimaksud soal ini adalah 2 tambah 5 karena hasilnya juga 7, terus 3 tambah 4 karena hasilnya juga 7. Jumlah kuadrat kedua bilangan tersebut adalah, berarti kita cari masing-masing kuadratnya. 2 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2, hasilnya berapa? Atau 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2, hasilnya berapa? Kalau ini 4 tambah 25, hasilnya adalah 29. Berarti yang ini 9 tambah 16, hasilnya adalah 25. Ada nggak jawabannya? Jawabannya adalah D ya, 25. 29 bisa, tapi kan nggak ada di opsi. Tapi nggak mungkin ada jawaban 29 dan 25. Kita lanjut ke nomor 10. Skor sementara pertandingan basket yang digelar antara tim A, saya bedain warnanya ya. Tim A warna ungu, tim B warna merah. Berarti yang tim A udah 49. Tim A 49, terus tim B adalah 51. Oke, kalau saya tulis lagi, tim A skornya udah 49, tim B skornya udah 51. Beberapa menit kemudian, tim A menambah 10 poin, berarti ketambahan 10 poin. Hasilnya udah 59 poin. Selanjutnya pertanyaannya adalah untuk mengalahkan tim A dengan keunggulan 2 poin, maka poin yang harus dikumpulkan oleh tim B adalah, nah, kalau unggul 2 poin berarti 59 ditambah 2 dong ya, karena mereka menang dengan keunggulan 2 poin. Jawaban di sini adalah 61. Berapa poin yang harus mereka tambahkan? Berarti ini tambah berapa? Yang jawabannya 61. Berarti 51 tambah 10 dong ya, sama dengan 61. Maka untuk soal nomor 10, jawabannya adalah B alias 10 poin. Nomor 11, bilangan kelipatan 7 terkecil yang lebih dari 1000, berarti perkalian 7. Kita coba aja satu persatu. Yang akan 1001 dibahagi dengan 7. Hasilnya adalah 143. Nah, yang B, 1003 bahagi 7 itu dapat, tapi desimal. 1003 dibagi 7 adalah 143,28. Berarti ini udah pasti salah ya. Terus yang C, 1008 dibagi 7. Kita cari 1008 dibagi 7 itu adalah 144. Kemudian yang D adalah 1009 dibagi 7. Ini juga pasti desimal dong ya. 1009 bagi 7 adalah 144,14. Jawaban D udah pasti salah. Tapi yang diminta adalah kelipatan 7 terkecil. 101 masuk kelipatan 7, 108 juga masuk kelipatan 7, tapi dia minta yang terkecil, maka jawabannya adalah A. Sementara untuk Hari Pahlawan 10 November, berarti ini kita jangan hitung 30, tapi sampai di tanggal 10 doang. Tinggal kita jumlahin semuanya, 30 tambah 31 tambah 31 tambah 30 tambah 31. Ini ada 3-nya, ada 15, berarti 153 ya. 153 tambah 29 tambah 10. Berarti itu adalah
Hari Pahlawan berapa hari lagi setelah di Hari Pendidikan Nasional? 153 ditambah 29 ditambah 10, hasilnya adalah 192 hari lagi. Nah, karena seminggu itu 7, berarti 192 dibagi dengan 7. 192 dibagi dengan 7. Ini hasilnya adalah 2, terus ini 14. Ini jawabannya adalah 52. 52 dibagi 7, berarti kita ambil 7, terus 49. Hasilnya adalah 3. Berarti 3 hari setelah hari Kamis. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jawabannya adalah B. Ya. Nomor 13, panitia lomba menyediakan 366 buku diberikan kepada beberapa peserta. Setiap peserta akan mendapatkan lebih dari 1 buku dan masing-masing sama banyak. Berarti jangan hanya 1 buku yang diterima setiap orang ya. Tinggal kita cari aja, karena ini FPB, kita cari semuanya yang habis dibagi dengan 366. Yang A, 366 dibagi dengan 102. 366 dibagi 102. Jawabannya desimal 3,5, nggak bisa ya, harus dapat bilangan bulat. 366 dibagi dengan 114. 366 dibagi dengan 114, jawabannya juga desimal 3,21. Terus 366 dibagi dengan 118. 118, hasilnya juga desimal 3,10. Sementara yang terakhir 366 dibagi dengan 122. Ini kedebak ya, jawabannya adalah 3. Jadi tiap orang dapat 3 dan habis. Jawaban untuk soal ini adalah D ya, 122 bingkisan. Kemudian bilangan berikut yang memiliki faktor bilangan prima 3. Ini juga sama, kita cari aja yang habis dibagi dengan 3. A, 1792 dibagi dengan 3. 1792 bagi 3, hasilnya adalah 597,3. Salah. Yang B, 1250 dibagi dengan 3. 1250 bagi 3, hasilnya adalah 416,6. Salah juga. Yang C, 1176 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 392. Jawabannya adalah C. Kalau kita cari D, ini pasti dapat bilangan desimal. Ini akan jadi soal terakhir di video ini untuk nomor 16, 17, dan seterusnya. Nanti akan saya lanjut lagi di part yang kedua. 30 pangkat 3 itu hasilnya kan 2700 ya. Cara cepatnya adalah 3 kali 3 9, 9 kali 3 adalah 27. Terus kita tambah nolnya sebanyak 3 ya, karena pangkat 3. Kita cari berapa banyak sih faktor prima yang ada di 27.000. Caranya cukup mudah, tinggal kita bagi aja menjadi pohon faktor. Berarti kita bagi 2 ini, hasilnya adalah 13.500. Terus masih bisa dibagi 2, hasilnya adalah 6.750. Kita bagi 2 lagi, hasilnya adalah 3375. Nah, kalau udah begini nggak bisa dibagi 2 ya, karena udah ganjil. Kita coba bagi 3. Bagi 3, oke, dapat hasilnya 1125. Terus kita bagi 3 lagi, jawabannya adalah 375. 375, ini masih bisa nggak sih dibagi 3? Udah masih bisa ya, jawabannya adalah 125. 125, kalau ini kayaknya udah nggak bisa dibagi 3 ya. Dapat koma, kita coba langsung dibagi dengan 5. Kita bagi 5. Jawabannya adalah 25, selanjutnya bagi 5 lagi, jawabannya adalah 1 ya, selesai. Kita hitung faktor primanya ada berapa banyak. Ini 2 ada 2 ya, jadi 1. Terus 3 juga 1 jenis ya, terus 5 juga 1. Berarti totalnya ada 3 bilangan berbeda. Jawabannya adalah C, yaitu 2, 3, dan 5. Sampai ketemu di video selanjutnya untuk membahas part 2, 16, 17, dan seterusnya.